Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ada kitabnya enggak ya? Alhamdulillah. Kelihatan? Kelihatan nggak, Nis? Terlalu kekecilan. Terlalu kecil. Ya, sudah. Oke, kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hamnata binti Jahsyin radhiyallahu anha qalat kuntu ustahadu haidatan kabiratan syadidatan. Oke. Baik, sebelum kita mulai apa namanya? Oke, lanjut. Wa an Hamnata binti Jahsyin radhiyallahu anha, dari sahabat Hamnah binti Jahsyin. Ini salah satu dari 3 orang putrinya Jahash. Ya. Jahash ini punya 3 orang anak perempuan. Satu di antaranya kemudian menikah dengan Rasulullah menjadi Ummul Mukminin, yaitu Zainab. Ya, jadi Jahash ini punya anak 3 perempuan, masuk Islam semuanya. Ada Zainab, ada Hamnah, dan nanti ya ada satu lagi yang bernama siapa? Saya lupa namanya. Ada satu lagi. Oke, nanti coba kita baca. Ada hadisnya. Dan uniknya ya, ketika 3 putra atau putri dari Jahash ini semuanya pernah mengalami istikhadah atau apa namanya, sering ya, mengalami istikhadah. Yang terjadi, siapa yang memulai, siapa yang mengakhiri. Qalat, Hamnah berkata, kuntu ustahadu
haidatan kabiratan syadidatan. Saya pernah mengalami istihadah dengan istihadah yang besar gitu ya, kabiratan syadidatan dan keras. Mungkin maksudnya adalah haid istikhadohnya itu banyak banget dan deras gitu ya. Fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu saya sowan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaftihi, untuk minta fatwa kepada beliau. Nah, ini kalau di dalam kajian usul fikih ya, Rasulullah itu ketika menyabdakan sesuatu ya, beliau ini punya posisi yang berbeda-beda. Ada kalanya beliau menyampaikan sabda itu ya, bersabda dalam kapasitas beliau sebagai utusan Allah, sebagai seorang nabi yang menyampaikan wahyu. Ada pula ya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keluar dalam kapasitas beliau sebagai seorang pemimpin tertinggi, imam, penguasa. Ada pula sabda Nabi yang keluar dalam kapasitas beliau sebagai seorang mufti, ya, sebagai seorang mufti. Mufti ini artinya memberi fatwa. Dia berijtihad, ya, memahami wahyu yang ada, ya, petunjuk-petunjuk wahyu guna untuk menjawab ya pertanyaan dari masyarakat. Nah, contoh yang posisi kapasitas Rasulullah sebagai mufti adalah sebagaimana dalam hadis ini, gitu ya. Di sini dikatakan fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam astaftihi. Saya mendatangi, ya, maksudnya Hamnah tadi, datang kepada Rasulullah untuk meminta fatwa. Nah, jadi posisinya Hamnah ini sebagai peminta fatwa atau mustafti. Nah, nanti Rasulullah ketika jawab, ya, kapasitas beliau ya adalah sebagai seorang mufti, seorang yang memberikan jawaban keagamaan ya atas dasar sebuah ijtihad. Nah, di sini dipahami bahwa ya Rasulullah itu juga melakukan ijtihad. Tidak semua yang dikatakan Rasulullah itu ya bersumber dari wahyu. Nah, ini ada teori yang menjelaskan semacam itu di dalam kitab-kitab usul fikih ya. Bahwa sabda-sabda Nabi itu ya macam-macam bentuknya ya. Kapasitas beliau ketika mengatakan sesuatu itu berbeda-beda. Nah, berbeda-beda pula dalam konteks implikasinya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam kapasitas beliau sebagai penyampai wahyu, berarti yaitu wahyu, ya, yang disebut sebagai wahyu ghairu matlu, bersifat universal, bersifat abadi, berlaku untuk selamanya. Tetapi ketika sebuah sabda Nabi muncul dalam kapasitas beliau seorang pemimpin politik tertinggi ya di Madinah saat itu, ya itu hanya berlaku ya dalam konteks Madinah pada saat itu. Sedangkan ya dalam konteks fatwa, ya ini berbeda lagi, ya, berbeda lagi. Nah, ini tiga makomun nubuwah, ya, makomnya Nabi
dalam kaitannya dengan sabda-sabda beliau. Menurut ya Al-Imam Al-Qarrafi. Imam Ibnu Asyur dalam kitab Maqasidus Syariah Al-Islamiyah ini memiliki penjelasan yang lebih panjang ya, bahwa kapasitas Nabi ketika bersabda ya itu lebih banyak lagi ya. Ada posisi beliau itu sebagai sahabat ya, sebagai sahabat bagi sahabat-sahabatnya yang lain. Ya namanya sahabat kalau ngomong ya memberi nasihat, memberi urun rembuk begitu ya. Memberi tips dan seterusnya. Ini juga dalam kerangka yang berbeda ya, dengan hadis yang muncul dalam kapasitas beliau sebagai utusan Tuhan. Begitu pula ya, posisi beliau sebagai misalnya juru damai. Ya. Ada orang bertengkar, beliau diminta untuk menyelesaikan perselisihan. Dan seterusnya. Ada 12 kalau menurut Imam Ibnu Asyur. Nah dalam hadis ini ya kita melihat ya bahwa posisi Rasulullah ketika bersabda ini ya beliau posisinya ada sebagai seorang mufti. Nah, ketika ditanya dalam masalah agama soal kaitannya dengan istikhadah oleh sahabat Hamnah, apa jawaban Rasulullah? Jawabannya adalah seperti ini. Faqala, beliau berkata, innama hiya raqdatun minasyaiton. Ya. Istikhadah itu adalah raqdah minasyaiton. Raqdah ini durbah ya. Kadurbati dabah. Tendangan seperti tendangan seekor hewan ternak gitu. Istilahnya itu ya tendangan sapi gitulah, kayak tendangan sapi, rokdoh gitu. Minasyaitoni dari setan. Artinya kalau di dalam syarahnya ini kinayah, isyarat, ya, metafor bahwa ini adalah bagian dari upaya setan untuk menimbulkan kebingungan, ya, terhadap seorang perempuan dengan cara membuat penyakit tertentu, gitu, sehingga dia keluar darah. Ya. Nah, kalau istikhadah ini kan disebut sebagai darah penyakit, gitu ya. Nah, kalau darah haid itu justru darah sehat, darah ya normal gitu ya, bukan karena penyakit, bukan. Nah, dengan istikhadah, kenapa ini bagian dari upaya setan ya? Karena dengan adanya istikhadah, seorang perempuan itu bisa jadi bingung kapan dia harusnya haid, kadang kadang dia harus menghitung suci. Nah, kalau hitungannya itu membingungkan, perempuan akan ibadah itu juga akan kesulitan. Ini saya sudah boleh ibadah atau belum? Ya, sudah boleh sholat atau belum? Harus mandi atau belum? Dan seterusnya. Ini akan membuat kebingungan pada diri seorang perempuan. Nah, ini maksud dari raqdah minasyaiton. Artinya ya upaya ya, isyarat, kiasan, metafor ya dari upaya setan untuk menimbulkan kebingungan, mengganggu agamanya seorang perempuan muslimah. Ini fatahayyadi sittata ayyamin. Maka anggaplah ya sebagai haid sittata ayyamin. Bilangan 6 hari. Jadi diminta untuk menghitung 6 hari ya dari rangkaian waktu keluar darah itu ya.
sebagai waktu haid. Artinya dia tidak sholat. Kalau bulan puasa berarti dia tidak puasa. Juga selama 6 hari tidak boleh bergaul gitu ya. Au sab'ata ayamin, atau 7 hari. Nah, ini karena perempuan itu ya punya kebiasaan adat istiadat yang beda-beda. Ada yang haidnya 6 hari, ada yang 7 hari. Maksudnya ayam sab'ata ayamin atau sitata ayamin itu gitu. Summa tagsili, kemudian mandilah. Maksudnya adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar itu ya. Faiza istangqati, kalau engkau sudah bersih ya, fasolli, maka sholatlah arba'atan wa isrina, selama 24 hari. Au salasatan wa isrina, atau 23 hari. Ya, dalam sebulan itu 30 hari. 7 hari atau 6 hari dihukumi sebagai haid. Berarti sisanya adalah masa suci. Ya. Masa suci. Wasumi, dan sholatlah. Wasumi, dan puasalah. Wasolli, dan sholatlah. Artinya boleh sholat, boleh puasa. Fa inna dzalika yujzi'uka. Fa inna dzalika, sesungguhnya ya, puasa, sholat yang dilakukan pada masa suci ini ya, itu sudah mencukupi engkau, gitu. Yujzi'uka. Wa kadzalika faf'ali kama tahidu an-nisa'u. Seperti itulah ya, maka lakukan sebagaimana ya yang dilakukan oleh perempuan selama mereka mengalami haid. Artinya ya kalau masanya haid ya ya nggak sholat, nggak puasa, dan seterusnya. Fa in qawiti ala antu akhiri az-zuhra wa tu'ajjili al-asra, ya. Kalau Anda mampu, kuat ya, untuk mengakhirkan sholat zuhur ya, di akhir waktu maksudnya, wa tu'ajjili, dan engkau menyegerakan al-asra, sholat asar, tsumma taghtasili, kemudian engkau mandi, hina tathurin, ketika sudah suci tadi, wa tusallina, dan engkau melaksanakan sholat az-zuhra, sholat zuhur, wal asra, dan sholat asar, jami'an ya, secara keseluruhan. Jami'an, secara keseluruhan. Jadi ini disebut sebagai salat jamak suwarian ya. Bukan jamak dalam arti seperti yang kita pahami gitu ya. Dalam arti menggabungkan 2 sholat dalam 1 waktu, tidak. Tetapi sholatnya di waktu masing-masing ini ya. Ini ya boleh dilakukan seperti itu, boleh, seperti dalam hadis ini. Yang enggak dilakukan seperti di dalam hadis ini itu juga boleh saja gitu. Karena kan sudah dihukumi suci ya selama 24 hari atau 23 hari ini. Mandi ya, tadi kan disebut taghtasili. Jadi selama masa 24 hari itu, kalau pengen sholat itu diperintahkan mandi kan ya Rasulullah. Sebagaimana juga dalam hadis sebelumnya, sebelum sholat itu diperintahkan untuk mandi juga ya. Nah, ini perintahnya bersifat sunnah saja, anjuran saja. Wudhu saja sudah cukup ya, wudhu saja sudah cukup. Yang penting sudah dibersihkan, sudah ditutup ya, darahnya itu keluar lagi, itu sudah cukup. Tsumma tuakhirina al-maghriba. Kemudian engkau mengakhirkan sholat maghrib di akhir waktu ya, wa tuajjilina, dan engkau mendahulukan ya, menyegerakan sholat al-isya, sholat isya. Tsumma taghtasilina, dan engkau mandi
wa tajma'na, dan engkau mengumpulkan, ya, menjamak baina sholataini, di antara dua sholat, maksudnya sholat isya dan sholat maghrib. Jadi ketika jelang sholat maghrib itu habis, ya, mandi dulu, kemudian baru sholat maghrib, kemudian kalau sudah masuk sholat isya maka melaksanakan sholat isya. Ini cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Fa in qawiti, kalau engkau kuat, faf'ali, maka lakukanlah seperti itu, ya. Mandi dulu, kemudian dikumpulkan dua sholat misalnya, atau bahkan mandi untuk setiap akan sholat, ya. Lakukanlah, ya. Tetapi kalau nggak mampu, ya nggak masalah juga nggak mandi, karena ada hadisnya juga kemarin, ya, bahwa Nabi cukup, ya, memerintahkan hanya untuk berwudu saja. Wa taghtasilina ma'as subhi wa tusallina. Kalau masuk sholat subuh, ya, engkau mandi, ya, ma'as subhi, waktu subuh, ya, waktu sholina, kemudian engkau sholat. Qala, Rasulullah berkata, wa huwa a'jabul amrayni ilayya. Ini adalah, ya, perkara yang paling mengherankan, ya, bagi saya. Nah, ini apa namanya, tata cara mandi istikhadah. Sebenarnya sama dengan sebelumnya, ya. Hadis dari Asma binti Umais, ya. Jadi dua sholat digabungkan, ya, dalam waktu yang saling berdekatan. Sebelum sholat itu, ya, Rasulullah menganjurkan untuk mandi. Nah, seperti itu. Ya, tetapi sekali lagi, mandi di sini sekalipun ada amarnya, ya, selama 24 hari yang suci itu atau 23 hari yang suci itu, mandinya ini enggak wajib. Sekali lagi, tidak wajib. Sekalipun ada, ya, amarnya tadi itu. Oke, kita lanjutkan. Rawahu al-khamsatu illan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan, gitu, ya, kecuali Imam An-Nasa'i. Wa shahhahahu at-Tirmidzi, dinilai sahih oleh Imam At-Tirmidzi, wa hasanahu Al-Bukhari, dan dinilai hasan oleh Imam Al-Bukhari. Kita lanjutkan, ya. Wa an Aisyata radhiyallahu anha anna Umma Habibah binta Jahsyin. Nah, ini Ummu Habibah binta Jahsyin. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwa Ummu Habibah, putri dari Jahsyin, ini anak ketiga, ya, dari Pak Jahsyin ini. Masih saudaranya Ummul Mukminin, ya, Zainab binti Jahsyin. Juga masih saudara dari Hamnah bintu Jahsyin tadi. Masalahnya sama. Beliau ini, ya, Ummu Habibah ini juga mengalami istikhadah, ya. Wakila Ummul Mukminin Zainab, ya, itu juga mengalami istikhadah. Jadi tiga-tiganya ini, ya, termasuk, ya, punya pengalaman istikhadah semacam itu. Zainab ini, ya, kalau dalam sejarah dikenal sebagai Ummul Fuqara, ya, ibunda kaum fakir. Ya. Kenapa? Karena setelah Rasulullah wafat, ya, beliau itu rutin, ya, mengasuh, memberi makan orang-orang fakir. Nah, dari mana beliau mendapatkan apa namanya, harta sedekah ini untuk diberikan kepada orang-orang miskin? Dalam sebuah riwayat dikatakan beliau tak malu biyadi. Beliau bekerja, ya.
beliau bekerja. Ini contoh ya kemandirian Ummul Mukminin istri Rasulullah setelah ya Rasulullah wafat. Nah, apa namanya? Sayyidah Zainab ini ya adalah orang yang pertama kali wafat di antara istri-istri Rasulullah yang lainnya. Ya, yang paling cepat ya menyusul istri-istri Rasulullah. Nah, ini sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah gitu ya, bahwa yang paling cepat menyusul ya kewafatan Rasulullah adalah yang yang paling banyak sedekahnya, yang paling panjang tangannya karena sering bersedekah. Nah, itu Ummul Mukminin Zainab ya bintu Jahsyin. Syakat, nah, Ummu Habibah ini mengadu ya bertemu dengan Rasulullah ya mengadu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dama tentang masalah darah. Faqala, lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Umkuthi qadroma kanat tahsibuki haidatuki tsumma tasili. Umkuthi ya diamlah engkau ya, jangan sholat, jangan ibadah dulu ya. Qadroma sekedar waktu ya. Kanat tahbisuki haidatuki sesuai bilangan hari engkau haid. Ya, jadi misalnya biasanya haidnya itu 6 hari atau 7 hari, ya 6 hari 7 hari itu engkau jangan sholat dulu. Ya. Sumak tasili, kemudian kalau sudah selesai waktu kebiasaan haid itu maka mandilah. Fakanat taktasilu, maka Ummu Habibah bintu Jahsyin ini mandi kulla sholatin untuk setiap sholatnya beliau ini. Ya. Ketika sudah selesai yang 6 hari tadi itu maksudnya. Ya. Ini sama dengan kasus sebelumnya yang diperintahkan yang dilakukan oleh Hamnah ya. Bahwa ya untuk setiap sholat kalau sedang istikhadah ya mandi begitu. Tapi sekali lagi itu ya tidak wajib. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan di dalam ya satu riwayat lil Bukhari milik Imam Al-Bukhari wa tawaddoi. Rasulullah mengatakan wa tawaddoi likulli sholatin, dan berwudulah untuk setiap akan melaksanakan sholat ya. Nah, ini yang wajib justru ini kalau mau melaksanakan sholat saat istikhadah gitu ya. Wudu untuk setiap sholat, bukan mandi ya, bukan mandi. Ya, mana tadi? Kok hilang? Wahya li Abi Dawud wa ghairihi. Riwayat yang bunyinya wa tawaddu likulli sholatin ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lainnya min wajhin akhara ya, dari jalur yang lain. Jadi kalau kita ya Allah kok hilang lagi.
Oke, kita lanjutkan. Wa an Ummi Atiyata radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ini nama aslinya adalah sahabat Nusaibah, ya. Dia ini seorang yang masuk Islam, ya, yang awal-awal juga, ya. Dan jasanya cukup besar, ya. Jasanya cukup besar. Beliau ini perempuan tapi suka ikut perang. Bukan untuk langsung terjun ke medan perang, itu bukan, tapi untuk, ya, mengobati pasukan, ya, pasukannya Rasulullah yang terluka. Jadi kalau hari ini ya palang merahnya gitu, ya. Nah, zamannya Rasulullah ini ya Ummu Atiyah ini. Beliau ini ahli dalam masalah kesehatan, ya. Nah, ini Ummu Atiyah atau juga disebut Nusaibah, ya, Nusaibah. Beliau berkata, kunna la na'uddu al-qudrata wa sufrata ba'da tuhri syai'an. Nah, beliau mengatakan begini, kami tidak menganggap, ya, al-qudroh. Qudroh ini darah yang warnanya keruh. Ya, darah yang warnanya keruh. Keruh ini artinya ya termasuk darah yang lemah. Seperti saya jelaskan beberapa pertemuan yang lalu, ya. Kalau darahnya kuat, hitam banget, ya, atau merah, itu berarti haid. Tetapi kalau darahnya lemah, sufroh, kuning, encer gitu, nah ini berarti bukan haid. Nah, ini menguatkan, ya, menguatkan keterangan sebelumnya, ya, bahwa kalau darahnya itu adalah apa namanya, kudroh, artinya dia keruh saja, sufroh dan kuning, setelah orang itu selesai suci, ya, tuhri, syai'an, kami tidak menganggapnya sesuatu atau sebagai haid. Ya, artinya kalau itu dianggap darah, ya berarti istikhadah, ya, oleh para perempuan saat itu. Nah, ini terjadi pada zaman, ya, Rasulullah. Artinya, ya, kalau ini dikatakan oleh seorang sahabat dan itu terjadi pada zaman Rasulullah, Rasulullah tidak mengingkarinya. Ini namanya hadisnya hadis takriri, ya. Hadisnya hadis takriri. Sekalipun kata-katanya, ya, ya di sini kata-kata sahabat yang berkata qolat, ini kan sahabat Ummu Atiyah, ya. Kunna la na'uddu al-qudrata wa sufrata ba'da tuhri syai'an. Ya, ini kata-kata sahabat. Kalau dalam ilmu hadis ini namanya hadis mauquf, ma'udhifa ila sahabi. Ya. Yaitu kata-kata yang dinisbatkan kepada seorang sahabat. Tapi kata-kata ini, ya, apa namanya, terjadi, menggambarkan sesuatu yang terjadi pada zaman Rasulullah. Nah, kalau ini terjadi pada zaman Rasulullah menjadi praktik saat itu dan Rasulullah tidak mengingkarinya, Rasulullah sukut diam. Nah, ini namanya hadis takriri juga. Ya. Hadis ini ada 3 macam, ya, setidaknya. Ada hadis qauli. Artinya itu kata-kata Rasulullah. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada juga hadis fi'li. Rasulullah melakukan sholat, ya, misalnya. Ini hadis fi'li. Kemudian ada juga hadis takriri. Hadis takriri ini Rasulullah nggak mengatakan apa-apa. Sahabat cerita, Rasulullah nggak mengatakan apa-apa. Ya, tidak mengingkarinya Rasulullah itu berarti takrir, menetapkan. Ya, artinya ketika darah lemah, ya, yang bentuknya adalah berwarna keruh atau berwarna kuning itu adalah istikhadah. Nah, ini berarti direstui oleh Rasulullah, ditetapkan, ditakrir oleh Rasulullah. Oke, kita lanjut. Wa an Anasin radhiyallahu annal yahuda kanu idza hadat al mar'atu
lam yu'akiluha. Dari sahabat Anas. Sahabat Anas ini ya adalah pendereknya Rasulullah. Ikut Rasulullah dari kecil bantuin ya Rasulullah di rumahnya, nyapu, ya masak, ya cuci-cuci, ya ngambil air dan lain sebagainya. Dan tahu banyak ya, tahu banyak tentang kebiasaan Rasulullah. Salah satunya ini ya sabda Rasulullah ya menyikapi kebiasaan masyarakat Yahudi di Madinah saat itu. Annal Yahuda, bahwa orang-orang Yahudi di Madinah saat itu kanu idza hadat al-mar'atu lam yu'akiluha. Ketika seorang perempuan, istri mereka itu sedang haid, mereka enggak mau makan bareng, lam yu'akiluha. Ya. Tidak makan bareng, artinya enggak boleh secara kebiasaan mereka gitu ya, adat istiadatnya, kebiasaan mereka itu tidak mau ya makan bersama gitu ya. Dalam keterangan yang lain disebutkan mereka tidak mau tidur serumah. Jadi istri-istri mereka kalau sedang haid ya tidurnya di kamar sendiri di luar gitu ya. Ya duduk bersama pun ya berdampingan begitu itu juga mereka nggak mau. Nah ini karena dianggap ya kotor begitu ya, karena dianggap kotor. Nah menyikapi ya kebiasaan semacam itu Rasulullah ya tidak bersikap meniru ya, artinya memerintahkan para perempuan untuk keluar rumah gitu ya, dibikinkan kamar sendiri di luar rumah biar nggak masuk rumah, makan di sana, ngapa-ngapain di sana ya, tidak seperti itu. Rasulullah mengajarkan ya biasa saja, seperti biasa saja. Ya, kalau makan berbareng ya boleh, satu meja boleh. Dan yang lainnya boleh. Yang tidak boleh itu hanya satu, ya, yaitu bersetubuh gitu ya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyikapi hal itu yang mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikaha. Lakukan apa aja ya kecuali nikah atau bersetubuh. An-nikah di sini bimaknal wati. Makan bareng boleh, ya, tidur bareng boleh, satu kasur begitu kalau sudah suami istri. Kemudian ngobrol bareng, tinggal di rumah satu rumah boleh, nggak apa-apa. Ya, hanya yang dilarang itu adalah an-nikah, yaitu al-watu atau bersenggama gitu ya, berhubungan suami istri itu yang dilarang. Ilan nikah ya, an-nikah di sini dikecualikan ya dari perkara yang dibolehkan ya. Berarti kalau yang lainnya dibolehkan, nikahnya ini dilarang ya. Isna'u di sini ada apa namanya? Fi'il amar gitu ya. Nah, fi'il amar ini ya dulu alal ibahah. Boleh, artinya tidak harus. Jadi kalau dalam kaidah usul fikih ya, amar itu kalau tidak ada indikasi lain, ya maka dia bermakna wajib. Artinya wajib melakukan segala sesuatu. Kalau kita maknai secara tekstual, ya, mengikuti dohirnya perintah dalam hadis ini. Isna'u kulla syai'in, lakukan semuanya. Ya, berarti wajib kamu melakukan. Tetapi ya dalam hadis ini isna'u fi'il amar di sini bukan bermakna wajib, tapi maknanya mubah. Ya, lakukan apa aja, terserah kamu. Ya, mau melakukan atau tidak, mau makan bareng, mau tidur bareng, ya, mau satu kamar, satu kasur, satu selimut, mau ngobrol bareng, satu meja, satu makanan, ya, boleh. Gitu. Itu nggak najis, nggak dilarang. Ya. Nah ini amar yang bermakna mubah, gitu ya. Ilan nikah, kecuali ya nikah tadi itu yang dilarang. Nah hadis berikutnya wa an Aisyata, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat,
Sayyidah Aisyah berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muruni. Rasulullah memerintahkan saya ya untuk memakai sarung izar ya, fa'attaziru. Maka saya kemudian memakai sarung izar ya. Sarung izar ini artinya ya pakaian bagian bawah ya. Jadi dipakein kalau di Jawa itu ya jarik gitu ya, kain panjang itu ya, digunakan untuk menutupi tubuh bagian bawah dari pusar sampai ke kaki lutut ya. Fa'ataziru, maka saya pakai kain sarung ya, kain jarik. Fayuba shiruni, lalu Rasulullah kalau di sini ada terjemahnya mencumbuiku. Yubashiruni ini diambil dari kata mubasyarah ya, basyaratun yang artinya kulit. Artinya kulitnya itu saling bersentuhan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia sih ya mencumbui ya, mencumbui. Fayubashiruni, beliau menggauli saya ya. Wa ana haidun, dan saya dalam keadaan haid. Muttafaqun alaihi ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, di sini digambarkan ya Rasulullah bermubasyarah ya. Saat Sayyidah Aisyah istri beliau sedang dalam keadaan haid. Ya. Ini kalau kita pahami tidak hati-hati, kita bisa memahami berarti Rasulullah menyetubuhi dong. Karena dikatakan mubasyarah tadi menyentuh kulit. Ya enggak. Ya. Karena dikatakan tadi ya'muruni fa'ataziru. Ya. Sayyidah Aisyah itu sudah pakai sarung yang rapat kira-kira gitu. Jadi menyetubuhi tidak ya, menyumbui ya. Nah, ini menunjukkan mubasyarah bercumbu saja ya, menyentuh kulit itu boleh. Bukan kemudian najis perempuan yang sedang haid itu kulitnya ya, tidak najis. Kulitnya ya tetap biasa aja. Tidak menyebabkan najis gitu ya. Nah, ini menunjukkan itu. Nah, berdasarkan hadis yang di atas tadi ya, yang mengecualikan ya segala sesuatu boleh dilakukan kecuali nikah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak melakukan itu, tidak melakukan persetubuhan dengan istri beliau saat istri beliau sedang dalam keadaan haid. Ya, nah dua hadis ini menjelaskan ya bagian dari bayan ya ayat yang mengatakan ya melarang menyetubuhi ya pasangan yang sedang haid. Dalam surat An-Nisa ayat 222 misalnya dikatakan yas'alunaka anil mahid ya qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurun. Mereka bertanya tentang masalah mahid ya. Mahid ini bisa berarti waktu haid ya, bisa berarti haid itu sendiri. Darah yang keluar dalam waktu tertentu. Nah, apa jawaban Al-Qur'an? Qul huwa adza. Katakanlah bahwa haid itu, mahid itu adalah adza. Adza ya. Kalau di pesantren dulu saya mendapatkan maknanya itu adzan itu kotor, jorok gitu ya. Kotor atau jorok. Nah, makna ini agaknya diambil dari asbabul wurud hadisnya Anas tadi itu. Tentang orang Yahudi yang tidak mau bergaul ya, berkumpul dengan istrinya saat istri-istri mereka haid. Karena ada rasa jijik gitu ya. Nah, agaknya dari situ. Tetapi waktu saya kuliah ngaji dengan Prof. Quraisy Shihab, ya, adzan itu maknanya bukan kotor, tetapi maknanya itu adalah sakit,
gitu ya. Nah, maksudnya adalah kalau perempuan itu sedang haid, itu sakit, rasanya sakit. Jadi kemudian perintahnya adalah faktazilun nisa afil mahid. Iktizal, ya, iktizal itu jauhilah ya perempuan-perempuan fil mahid saat mereka dalam keadaan nah, ini merupakan ya. Perempuan saat haid ini ditegaskan dalam ayat selanjutnya wala taqrabuhunna hatta yatahur. Jangan dekati mereka sampai mereka suci. Nah, hadis tadi ya itu menjelaskan ya tidak boleh mendekati itu artinya apa? Tidak boleh mendekati ini artinya tidak menyetubuhi. Bukan dilarang deket-deket saja itu enggak. Kalau deket-deket aja ya berdasarkan hadis tadi boleh isna'u kula syai'in ya. Yang tidak boleh itu adalah nikah ya yaitu bersetubuh tadi ilan nikah. Jadi faktazilun nisa fil mahid wala taqrabuhunna ya. Jangan dekat-dekat perempuan yang haid ini artinya adalah larangan untuk menyetubuhi. Bukan untuk berdekat-dekat. Nah, ini hikmahnya ya. Hikmahnya ini banyak sekali ya. Yang pertama adalah hadis ini menjelaskan bahwa Islam ya menempatkan perempuan ini ya secara proporsional gitu ya. Tidak terlalu berlebihan. Kalau mereka haid misalnya ya tetap diperlakukan seperti manusia biasa aja ya. Dan di sini Rasulullah mengajarkan ya perlindungan gitu ya, perlindungan. Kalau perempuan haid itu sakit ya jangan ditambahin, jangan dibikin repot ya dengan setubuhi kira-kira gitu. Tambah repot lagi nanti. Udah merasakan sakit kok ditambahi sakit lagi ya. Nah, kalau azan kita maknai adalah kotor gitu ya. Ya, ini berarti Islam mengajarkan ya kebersihan ya. Habis ini ada hadis ya yang mengatakan begini. Tentang orang yang menyetubuhi pasangannya saat haid, maka dia dianjurkan untuk bersedekah ya. Dianjurkan untuk bersedekah. Semakin dia melakukan persetubuhan pada masa haid itu pada saat darahnya lagi kuat-kuatnya ya, maka dianjurkan semakin besar sodakohnya. Nah, ini karena dia melakukan sesuatu yang ya jorok gitu ya, kotor begitu. Nah, wa ani bin Abbasin kita lanjutkan dulu ini hadisnya. Wa ani bin Abbasin dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun. Ya, tentang seorang laki-laki yang mendatangi istrinya, menyetubuhi istrinya saat istrinya sedang haid. Qala, apa yang dikatakan Rasulullah? Ya tasaddaqu bidinarin au nisfi dinarin. Ya, dia hendaknya bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Jadi orang kalau ada laki-laki suami ya menyetubuhi istrinya saat keluar darah haid ya maka dia diperintahkan untuk bersedekah sebanyak 1 dinar atau ya setengah dinar. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i ya hukumnya sunnah saja ya. Mayoritas ulama
mungkin hanya memahami perintah di dalam hadis ini bersifat anjuran saja, tidak berupa ya kewajiban. Tidak berupa kewajiban. Tapi ada ulama yang mewajibkan. Misalnya Imam Hasan Al-Basri. Beliau mewajibkan. Bahkan ya bukan hanya sedekah. Hukuman bagi orang yang menyetubuhi istrinya saat haid itu adalah membebaskan, memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak. Dikiaskan dengan orang yang menyetubuhi istrinya saat bulan Ramadan. Nah, itu kan dilarang gitu ya. Nah, kalau dia melanggar, hukumannya kafaratnya ya adalah memerdekakan budak. Nah, demikian pula dengan suami yang menyetubuhi istrinya saat haid. Nah, tapi ini pendapatnya Imam Hasan Al-Basri. Kalau mayoritas ulama ya enggak wajib, ya, enggak ada kafaratnya sekalipun memang haram ya. Menyetubuhi pasangan yang saat sedang haid ini haram hukumnya ya. Ya kalau dilakukan ya dosa gitu. Harus taubat, harus istighfar. Nah, ada yang menambahkan ya harus sedekah juga ya. Atau dianjurkan bersedekah. Rawahu al-khamsatu. Diriwayatkan hadis ini oleh imam yang 5. Wa shahahahu al-Hakim wa Ibnul Qattan. Dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan Ibnul Qattan. Wa rajjaha ghairuhuma waqfahu. Dan selain Imam Al-Hakim dan Ibnul Qattan itu menilai hadis ini sebagai hadis mauquf. Artinya apa? Hadis ini adalah ucapan ya sahabat Ibnu Abbas ya, bukan ucapan Rasulullah. Nah, ini apa namanya? Bentuk ya apa istilahnya? Hukuman atau cara bertaubatnya orang yang melakukan tadi itu. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum muttafaqun alaihi fi hadisin tawilin. Hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan ya bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Apakah ketika seorang perempuan itu tidak sholat dan tidak puasa, itu akan berkurang gitu ya pahala ibadahnya. Yang tidak seperti laki-laki maksudnya yang tidak ada waktu jedanya gitu ya. Artinya laki-laki ini ya karena tidak ada jeda haid, dia bisa terus sholat wajib ya, puasa wajib dan seterusnya. Nah, kalau perempuan ya itu ada waktu haidnya. Sehingga setiap bulan itu pasti kalau dibandingkan laki-laki potensi waktu ibadahnya, ibadah wajibnya maksudnya ya lebih banyak laki-laki dibanding ya perempuan. Nah, ini sebenarnya potongan hadis ya. Potongan hadis yang terkait dengan nuksonu diniha. Jadi perempuan itu dikatakan kurang agamanya. Ya, kurang agamanya. Kenapa? Ya karena ada momentum tadi itu ya. Ada momentum haid di mana mereka tidak boleh melakukan ibadah pada waktu-waktu tersebut ya. Terutama ibadah yang diharuskan suci ya, misalnya sholat ya atau puasa ini ya. Ini harus suci ya, bersih dari haid. Tidak boleh. Misalnya lagi menyentuh mushaf ya, masuk masjid ya. Ini tidak diperkenankan ya bagi perempuan yang haid. Nah, kalau perempuan ingin beribadah ya saat masa haid itu ada banyak pilihan selain yang ibadah yang dilarang saat haid itu ya. Nah, ini biar tidak
pahala yang diperoleh oleh seorang perempuan atau ibadah yang dilakukan oleh seorang perempuan itu ya tidak kalah dengan yang diperoleh oleh laki-laki. Ada banyak sekali ya sebenarnya alternatifnya. Misalnya ya zikir. Zikir itu nggak perlu suci ya. Dan orang yang haid tidak dilarang untuk berzikir. Misalnya berzikir itu sholawat, baca tasbih, takbir, tahlil ya. Itu tidak dilarang dan bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, sebanyak apapun tanpa dibatasi. Kemudian kalau itu adalah ibadah yang sifatnya mahdhah, ada banyak sekali ya, ibadah ghairu mahdhah yang bisa dilakukan. Misalnya ta'atuz zauj ya, taat kepada suami itu ibadah ya. At-ta'awun 'ala zauj ya, membantu suami ya, misalnya membantu dengan cara mengurus urusan rumah tangga. Suaminya bekerja, dia mengurus ya rumah, mengurus anak, mengurus yang lainnya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, ngurus anak ya, ngurus rumah itu bukan kewajiban istri, itu kewajiban suami. Ya, yang harus bikin susu anak itu ya, kalau anaknya nyusu, itu harus suami, kewajiban suami. Ya. Kalau anaknya yang ngebokin ya, itu suami kewajibannya. Istri itu kewajibannya ya paling paling pokok adalah ya di atas ranjang itu aja. Nyapu, ngepel, kemudian nyuci dan seterusnya itu adalah urusannya suami. Kalau dia nggak bisa mengerjakan, istri nggak wajib mengerjakan itu. Ya, dia harus mengerjakan sendiri atau membayar orang silakan. Atau kalau mau membayari istrinya. Nah, kalau ada istri dengan sukarela ya, nyapu rumah, ngepel rumah, bersihin jendela, ya, ngurusi semua urusan rumah lah. Mandiin anak, nyebokin anak gitu ya, bikin susu, kemudian masak ya. Dan dia melakukan itu sebagai tatawu ya, ingin berbuat baik ya kepada sesama, itu pahala. Itu daftar pahalanya dah cukup banyak gitu ya. Sudah cukup banyak. Jadi nggak akan terkena kurang agamanya ya, nggak akan terkena atau dianggap kurang agamanya. Kenapa? Karena dia dapat pahala. Yang penting semua diilmui. Kalau dia menyapu ya, niat bantu suami, ya, membantu sesama umat Islam, ya, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kalau nyebokin anak, niat ya, ta'awun tadi, at-ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu semuanya akan jadi pahala, lillahi ta'ala semuanya, ya, untuk menjalankan perintah Allah. Nah, ada yang mengesankan ya hadis ini kalau dibaca lengkap sebagai hadis yang misoginis, hadis yang mengindikasikan Rasulullah itu, mohon maaf, dianggap sebagai pembenci perempuan gitu ya. Nah ini saya kira nggak begitu ya, saya kira nggak begitu. Itu asumsi yang kayaknya perlu ditepis ya. Oke, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma ji'na sarifah hittu. Dari Sayyidah Aisyah ketika beliau sampai di tanah atau daerah yang namanya Sarif. Sarif ini daerah antara Mekah dan Madinah ya. Jadi ceritanya Sayyidah Aisyah ini ikut rombongan haji. Hajinya Rasulullah. Rasulullah itu seumur hidup haji hanya 1 kali. Ya, pada tahun berapa? Haji Wada itu tahun berapa? Tahun 8 atau 10 Hijriah gitu ya. Tahun 8 atau 10 Hijriah. Kalau tidak salah itu 10 Hijriah. Tahun 11 Hijriah beberapa bulan kemudian Rasulullah balik ke Madinah dan wafat di Madinah ya. Nah, ketika Haji Wada itu di tengah perjalanan ya Sayyidah Aisyah itu ya itu mengalami haid.
Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, melihat itu ya, mengetahui itu Rasulullah mengatakan begini, if'ali ma yaf'alul hajju. Lakukan semua ibadah yang dilakukan oleh orang yang haji. Ghaira alla tatufi bil baiti. Kecuali tawaf di Baitul atau di Ka'bah gitu ya. Hatta tathuri, sampai engkau suci baru boleh tawaf. Nah, di sini ya menunjukkan bahwa yang dilarang ya bagi perempuan haid saat ibadah haji itu hanya tawaf saja, ya, hanya tawaf saja. Selain itu, misalnya ya ihram, misalnya lagi membaca talbiyah, misalnya lagi sa'i, misalnya lagi wukuf di Arafah, misalnya lagi mabit di Musdalifah, semuanya itu boleh dilakukan oleh orang yang haid, perempuan yang haid. Yang nggak boleh hanya tawaf di Ka'bah itu aja, ya. Karena tawaf itu seperti sholat, dia harus dalam keadaan ya bebas dari haid. Muttafaqun alaihi fi haditsin tawilin. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Riwayatnya aslinya panjang sekali. Wa an Muadz bin Jabalin radhiyallahu annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Muadz bin Jabal ini sahabat dari golongan Ansor ya. Salah satu dari fuqahaul sahabah, ahli fikihnya sahabat. Jadi kalau seringkali ya ada yang memahami semua sahabat itu pintar-pintar. Ya. Semua sahabat itu pintar-pintar. Ada yang memahami seperti itu. Tetapi kalau kita lihat ya dalam sejarah itu ternyata sahabat itu juga punya rujukan. Setelah Rasulullah wafat hanya ada sekitar 7 orang ya atau berapa orang gitu ya yang dikenal sebagai ahli hukum ya, fuqahaus sahabah yang dikenal pintar, hanya sebagian saja, tidak seluruhnya. Nah, salah satunya adalah Muadz bin Jabal ini. Muadz bin Jabal ini pernah dikirim oleh Rasulullah ke Yaman ya, menjadi duta, menjadi pendakwah dan juga menjadi hakim. Nah, Muadz bin Jabal ini bertanya kepada Rasulullah, ma yahilu lirajul min imraatihi, apa yang dihalalkan bagi seorang suami terhadap istrinya. Wa ya haidun, sedangkan istrinya itu haid. Qala ma fauqal izar. Rasulullah menjawab ya, ma fauqal izar, bagian di atas sarungnya istri atau jariknya istri. Jadi di luar ma baina surrah wa rukbah ya. Selain itu kakinya mau ditoel boleh ya. Bagian atasnya ya boleh ditoel, sentuh boleh ya. Istimta ya, bercumbu di atas bagian tadi itu ya boleh. Pokoknya ma fauqal izar, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah tadi. Rasulullah meminta Sayyidah Aisyah untuk pakai izar ya. Kemudian fayubashiruni, beliau mencumbui istrinya. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa dha'afahu, dan dinilai dhaif. Awaan Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat kanat anufasa'u taq'udu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha arba'ina. Dari Ummu Salamah ya, beliau mengatakan begini, ada kebiasaan pada zaman Rasulullah ya, para perempuan yang nifas mereka taq'udu, mereka duduk. Duduk itu artinya ya tidak beribadah, sholat, puasa dan seterusnya ya. Setelah mereka mengalami nifas ya selama 40 hari. Jadi selama 40 hari perempuan yang melahirkan kemudian keluar nifas ya, itu mereka enggak sholat. Dan ini terjadi pada zaman Rasulullah ya. Ini juga termasuk hadis takriri ya.
hadis takriri. Tidak diingkari oleh Rasulullah berarti disetujui. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa waktu nifas itu ya umumnya 40 hari. Ya, umumnya 40 hari. Paling banyak 60 hari. Paling sedikit ya sekali. Ya, sekali keluar maksudnya itu udah selesai nifas bisa. Dan selama masa nifas 40 hari itu ya, perempuan sama kayak perempuan haid ya. Tidak melakukan sholat ya. Wa fil lafdhin lahu wa lam ya'murha an-nabiyyu bi qada'i sholatin nifasi. Dalam riwayat yang lain Imam Abu Dawud gitu ya. Dikatakan walam ya'murha an-nabiyyu bi qada'i sholatin nifas. Ketika waktu nifas itu tidak sholat, setelah selesai nifas Rasulullah tidak memerintahkan untuk mengkodok sholatnya. Ya, tidak diperintahkan untuk mengkodok sholatnya. Ini sama persis dengan hukumnya haid. Ya, nifas itu sama seperti haid. Perempuan yang haid itu kalau seminggu nggak sholat, dia nggak wajib kodok. Ya, nggak wajib kodok. Wa shahahahu al-Hakim. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam al-Hakim. Oke. Sebenarnya sudah selesai ya bab haid ini. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan atau sudah cukup. Oke, sudah cukup ya, Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat, menjadi untuk apa? Kami sufi ilman sahalahullahu tariqan ilal jannah. Semoga menjadi bagian dari proses mencari ilmu yang memudahkan kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita juga dengan mengkaji ini ya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai orang yang sedang bertafakuh fiddin. Yang di sana ya menunjukkan bahwa kita sedang dikehendaki menjadi baik oleh Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ya di anugerahi Allah ya nadrah ya kebahagiaan dengan mendengarkan sabda-sabda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radallahu imra'an sami'a maqalati ya fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Dari kami cukup sekian ya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, mohon pamit semuanya. Semuanya sama-sama.